Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Ramadhani Ismail Putri. Saya akan menjelaskan tentang hukum perburuhan atau ketenagakerjaan. Berikut ini istilah hukum perburuhan atau ketenagakerjaan. Buruh yaitu kelompok tenaga kerja yang sedang memperjuangkan program organisasinya. Selanjutnya ada pekerja, praktek yang sering digunakan untuk menunjukkan status hubungan kerja, seperti pekerja kontrak, borongan harian, honorer, dan tetap. Lalu ada karyawan, orang yang berkarya atau bekerja yang diidentikan pada pekerjaan non-fisik yang bersifat halus atau tidak kotor. Selanjutnya ada pegawai, setiap orang yang bekerja pada pemerintahnya yakni pegawai negeri. Lalu ada tenaga kerja, setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Lalu ada majikan, orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh menurut UU nomor 22 tahun 1957. Lalu ada pengusaha, orang atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan atas kepemilikannya sendiri. Berikut ini merupakan pengertian hukum ketenagakerjaan menurut para ahli. Saya akan membacakan salah satunya saja. Menurut M.G. Levenbach dalam Manulang menyebutkan bahwa hukum perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, di mana pekerjaan itu dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja itu. Di sini bisa kita lihat ada 6 pengertian hukum ketenagakerjaan menurut para ahli ya. Cuman saya hanya membacakan satu saja. Selanjutnya kita masuk di unsur hukum ketenagakerjaan. Yang pertama ada serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Selanjutnya ada mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha atau majikan. Lalu adanya orang bekerja pada dan di bawah orang lain dengan mendapat upah sebagai balas jasa. Yang terakhir ada mengatur perlindungan pekerja atau buruh meliputi beberapa masalah atau keadaan. Selanjutnya kita masuk di pengaturan yang tidak mencakup hukum ketenagakerjaan. Yang pertama, ada suap pekerja atau kerja dengan tanggung jawab atau resiko sendiri. Yang kedua, kerja yang dilakukan untuk orang lain atas dasar kesukarelaan. Yang ketiga, kerja seorang pengurus atau wakil suatu organisasi atau perkumpulan. Hukum ketenagakerjaan mempunyai asas, yaitu pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Lalu ada juga asas pembangunan ketenagakerjaan. Pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi, asas adil dan merata. Kemudian adapun tujuan dari hukum ketenagakerjaan, yaitu untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan. Lalu ada untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha. Berikut ini saya akan sebutkan sifat hukum ketenagakerjaan. Yang pertama ada hukum ketenagakerjaan bersifat privat atau perdata. Yang kedua, hukum ketenagakerjaan bersifat publik. Yang ketiga, hukum ketenagakerjaan bersifat imperatif. Yang keempat, ada hukum ketenagakerjaan bersifat fakultatif. Selanjutnya kita masuk di pengaturan operasional hukum ketenagakerjaan. Yang pertama ada pre-employment, yaitu sebelum bekerja. Masalah pengadaan tenaga kerja yang meliputi pengaturan lowongan kerja, pengerahan dan penempatan tenaga kerja merupakan hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua ada during employment, yaitu selama bekerja. Masa selama hubungan kerja, masa ini merupakan substansi dari hukum ketenagakerjaan. Pemerintah campur tangan dan mengatur selama hubungan kerja berlangsung. Melalui langkah inilah semua pihak dapat dilindungi secara adil agar tercapai ketenangan kerja dan kelangsungan berusaha. Yang terakhir ada post employment, yaitu setelah bekerja.
Masa yang berkaitan dengan permasalahan seperti sakit berkepanjangan, hari tua, pensiun, tunjangan kematian. Hubungan kerja. Hubungan kerja menurut Supomo tahun 1987 ialah suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan, di mana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian. Di satu pihak, pekerja atau buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha mempekerjakan pekerja atau buruh dengan memberi upah. Berikut ini unsur hubungan kerja. Adanya perintah orang lain menurut pasal 1603B KUH Perdata, lalu adanya upah menurut pasal 1603 PKUH Perdata. Lalu ada terbatas waktu tertentu karena tidak ada hubungan kerja berlangsung terus-menerus. Terakhir, adanya pekerjaan menurut pasal 1601A KUH Perdata dan pasal 341 KUH Dagang. Kita masuk di perjanjian kerja. Perjanjian kerja menurut pasal 1601A KUH Perdata ialah suatu persetujuan bahwa pihak ke-1 yaitu buruh mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain yaitu majikan dengan upah selama waktu tertentu. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja ini tersurat pada pasal 1603Q ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa waktu lamanya hubungan kerja tidak ditentukan baik dalam perjanjian atau peraturan majikan maupun dalam peraturan perundang-undangan atau pula menurut kebiasaan. Maka hubungan kerja itu dipandang diadakan untuk waktu tidak tertentu. Lalu ada perjanjian kerja waktu tertentu. Syarat pembuatan PKWT terbagi dua macam, yaitu syarat material dan syarat formil. Syarat material diatur pada pasal 52 ayat 1 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai berikut. Yang pertama, kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Yang keempat, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir, kita masuk di perlindungan tenaga kerja. Perlindungan pekerja atau buruh perempuan. Yang pertama, pengusaha dilarang mempekerjakan antara pukul 23 sampai dengan jam 7 terhadap pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun. Yang kedua, pengusaha wajib menyediakan angkutan antarjemput bagi pekerja atau buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23 sampai jam 5. Lalu ada perlindungan anak. Yang pertama, pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Yang kedua, ketentuan pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Lalu ada perlindungan penyandang cacat. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya menurut pasal 67 ayat 1 UU nomor 13 tahun 2003. Bentuk perlindungan tersebut seperti penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan alat pelindung diri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.